Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan semua nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah nikmat Islam, alhamdulillah nikmat ihsan, alhamdulillah nikmat iman. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan untuk mencari ridhonya Allah, mencari syafaatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan sahabatnya Kanjeng Nabi pada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita masih bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di dalam motivasi hidup dan kajian kehidupan, di mana episode sebelumnya kita telah membahas suatu 3 perkara yang diwajibkan atas Mbak Aisyah dan Rasulullah, yaitu salat witir, bersiwak, dan bangun untuk salat malam. Dan disunahkan bagi kita semua salat witir, bersiwak, dan bangun untuk salat malam. Bangun salat malam adalah untuk menambah sebagian salat atau kewajiban salat fardu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari Mbah Umar bin Khattab. Mbah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Durratun Nasikhin ini, man shalla fil laili wa ahsana salata akramahullahu ta'ala. Bitis ngati asya khamsatu fit dunya wa arba'atu fil akhirah. Al-khamsatu allati fit dunya yahfaduhu Allahu minal afati wa yadharu asra ta'ati fi wajhi wa yuhibbu qulubu ibadihi shalihin wan nasi ajma'in wa yantiqu lisanuhu bil hikmati wa yaj'aluhu hakima. Wa arba'atu lati fil akhirah yuksaru minal qabri abyadal wajhi wa yuyassaru alaihi hisabu wa yamurru alal asyrati kalbarki khatifi wa yu'ta kitabu biyaminihi yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa salat malam dengan sebagus-bagusnya, maka Allah akan memuliakan dengan 9 perkara. Yang pertama, 5 di dunia dan 4 di akhirat. 5 perkara di dunia, 1 Allah Subhanahu wa taala melindunginya
dari bencana-bencana. Amin Allahumma amin. Yang kedua, terlihat tanda-tanda ibadah di wajahnya. Ketiga, umat manusia, utamanya orang-orang yang soleh, menaruh simpati padanya. Amin Allahumma amin. 4, ucapan yang keluar dari lisannya selalu berupa kata-kata hikmah. 5, diberi pengetahuan fikih. Sedangkan 4 perkara di akhirat, 1, bangkit dari kubur dengan wajah berseri-seri. Mudah-mudahan Allahumma amin. Yang kedua, diringankan hisabnya. Alhamdulillah. 3, melintasi sirat bagikan kilat yang menyambar. Dan 4, menerima buku catatan amal nanti di hari kiamat dengan tangan kanannya. Raudatul ulama. Di dalam kitab Durratun Nasihin ini, alhamdulillah, kita belajar bersama, muhasabah bersama, menelaah bersama kitab ini, bahwa barang siapa hamba Allah manusia itu salat malam, istiqomah salat malam, dan membaguskan salatnya dengan sebagus-bagusnya, maka Allah akan memuliakan manusia tersebut dengan 9 perkara. Allah akan memuliakan hamba Allah yang namanya manusia ini, anak Adam ini, dengan 9 perkara. 5 perkara di dunia, 4 perkara di akhirat. 5 perkara di dunia, yaitu 1, Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya dari bencana-bencana. Ketika orang muslim, ketika manusia itu mau melakukan salat malam dengan sebagus-bagusnya dan istiqomah, mudah-mudahan istiqomah, maka Allah itu akan memberinya 5 perkara, yaitu Allah melindunginya dari bencana yang ada di dunia maupun di dunia. Dimanapun dunia dia diletakkan, akan dilindungi oleh Allah ketika mau salat malam dengan sebagus-bagusnya dan istiqomah. Yang kedua, terlihat tanda-tanda ibadah di wajahnya. Wajahnya berseri-seri, dilihat oleh orang sama manusia itu simpatinya luar biasa, orang-orang itu menyenangkan. Yang ketiga, umat manusianya utama orang Israel menaruh simpati padanya. Yang keempat, ucapan keluar dari lisannya selalu berfaedah, selalu penuh hikmah. Orang yang sering salat malam dan membaguskan salatnya, maka ketika berucap, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, itu selalu berfaedah bagi orang lain dan berhikmah bagi orang lain. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, bisa berucap dengan penuh hikmah, berucap penuh dengan faedah, penuh manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan amin. Ketika tidak mampu untuk berucap untuk hikmah, fadilah, faedah, dan manfaat bagi orang lain, alangkah baiknya kita diam. Karena diam itu adalah emas. Diam itu adalah sangat baik sekali. Diam itu adalah emas. Yang selanjutnya, yang kelima, diberi pengetahuan fikih. Pengetahuan fikih. Bagaimana tata cara kita sholat yang benar, bagaimana kita membaca sholat kita, bagaimana ketika kita takbir, bagaimana ketika dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan 5 perkara di dunia ini kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada hati kita, pada diri kita, untuk melakukan sholat malam dengan bagus, untuk beristiqomah dalam sholat malam. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Yang keempat, dari 9 perkara, 5 di dunia dan 4 di akhirat. Dan 4 di akhirat ini, 1,
bangkit dari kubur dengan wajah berseri-seri. Ketika orang muslim itu atau mukmin itu sering melakukan salat malam, istiqomah dan membaguskan salat malam, maka ketika di akhirat nanti bangkit dari kubur dengan wajah bersinar, berseri-seri, wajah senyum, wajah menyenangkan di dalam dirinya. Kenapa? Karena merasa tenang di hatinya dengan sholat sebagus-bagusnya itu tadi. Yang kedua, diringankan hisabnya, timbangannya diringankan. Jadi suatu perkara yang jelek itu akan hilang ketika dihisab. Maka perkara-perkara jelek itu dihilangkan dan yang baik itu ada. Makanya bahasanya diringankan hisabnya. 3. Menerima buku catatan amal dari kamar kanan dengan tangan kanannya. Dan tangan kanan berarti menunjukkan di sini bahwa menerima amal catatannya dari tangan kanan berarti menunjukkan semua kebagusannya, amal-amalnya diterima di tangan kanan itu. Makanya yang selanjutnya melintasi sirat bagikan kilat, sirat jembatan sirat yang gelap. Itulah fadilah ketika kita manusia ini mau dan mampu melaksanakan sholat malam dengan membaguskan sholat kita, dengan beristiqomah di dalam sholat kita, maka fadilahnya adalah 5 perkara di dunia dan 4 perkara di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan itu semua pada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keterangan di dalam hati kita, hidayah pada hati kita untuk senantiasa melakukan sholat malam, melakukan zikir kepada Allah di malam hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.